Selamat malam Bapak Ibu semua di gereja maupun di Zoom atau di YouTube. Selamat malam. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembahasan kita ya. Kalau minggu lalu kita belajar dari Lukas 14 ayat 15 sampai 24, kita mundur dulu. Saya ada kelewatan ya. Sebetulnya ini sudah pernah saya khotbahkan, cuman harus kita ulangi supaya semakin hafal ya, semakin ingat, semakin meresap. Kita akan baca Lukas 14 ayat 7 sampai dengan 14. Lukas 14 ayat 7 sampai 14. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Baik. Bapak Ibu, konteks dari pembacaan ayat-ayat ini adalah saat Yesus datang ke rumah salah satu pemimpin dari orang Farisi, ya, untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati Yesus dengan seksama. Jadi Bapak Ibu, pembacaan ini adalah kisah Yesus yang bicara di sebuah kondangan, istilahnya gitu ya. Yesus sedang diundang makan bersama orang-orang Farisi yang lain. Bapak Ibu harus tahu ya, Yesus itu sebetulnya bagian dari Farisi. Yesus bukan Saduki, Yesus bukan golongan imam, Yesus bukan orang Lewi. Ya, tetapi orang Farisi. Farisi adalah suatu golongan yang mempelajari Taurat Tuhan. Ya, disitulah golongan Yesus. Yesus bukan orang eseni, karena Yesus tidak pernah sembunyi di padang gurun, menyepi di biara, enggak. Jadi Yesus adalah bagian dari orang Farisi sebetulnya ya. Di situ Yesus diundang bersama-sama orang Farisi yang lain untuk makan ya. Yang ngundang adalah seorang pemimpin dari orang Farisi. Bapak Ibu, Yesus berbicara di acara itu. Ya, jadi ini ajaran Yesus tentang kerendahan hati dan ketulusan yang disampaikannya saat ia makan di rumah seorang pemimpin Farisi. Yesus memperhatikan Bapak Ibu, bagaimana para tamu, berarti orang-orang Farisi, berebut tempat terhormat. Ya, lalu menggunakan situasi itu untuk mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Yesus yang diundang memberikan
pengajaran biasa. Ya, kalau undangan itu seorang tokoh akademisi, pasti dimulai dari orasi-orasi ilmiah. Seperti itu, ya. Jadi Yesus makan dalam sebuah acara undangan dari pemimpin orang Farisi. Yesus mengamati Bapak Ibu. Yesus melihat para tamu yang memilih-milih tempat kehormatan. Ya, karena yang mengundang ini kan pemimpin Farisi, maka orang-orang Farisi berusaha ambil perhatian. Ya, berusaha duduk di depan untuk memberi kesan kepada pemimpin yang undang. Cari muka, bahasa saat ini ya. Yesus melihat para tamu memilih tempat-tempat kehormatan. Ya, dalam budaya Yahudi abad pertama, posisi duduk merupakan status sosial, kehormatan, dan pengaruh seseorang. Orang yang lebih terhormat biasanya disuruh duduk di depan. Ya, ini beda sama kita sekarang ya. Posisi menentukan prestasi supaya bisa ngerpek maksudnya ya. Enggak ada yang mau duduk di depan, kalau siswa maunya duduk di belakang. Jadi Bapak Ibu ya, jadi bukan masalah duduk di depan atau di belakangnya, ini masalah sikap hati, yang ditembak Tuhan itu masalah sikap hati. Kalau Anda di belakang enggak kelihatan, ya silahkan duduk di depan enggak apa-apa. Anda suka duduk di depan karena enggak terlalu dingin, ya monggo juga. Bukan itu ya. Jadi yang ditembak Tuhan adalah sikap hati orang-orang Farisi yang saat itu kalau duduk di depan itu menunjukkan status sosialnya, menunjukkan kehormatan dan pengaruh, gitu ya. Jadi mereka berebut. Ya. Yesus berkata, apabila engkau diundang ke pesta perkawinan, jangan duduk di tempat yang terhormat. Ya. Maksudnya bukan sekadar soal etika meja makan, melainkan untuk menjagai sikap hati yang mencari penghormatan dari manusia. Setiap orang hendaknya tidak merasa lebih penting atau terhormat dibanding orang lain. Sikap merasa pantas dihormati ini membuat seseorang sombong dan jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sedang menjelaskan, kalau kita diundang makan, ditumbang sebuah tempat, ya jangan merasa penting. Jangan merasa penting duduk di tempat yang terhormat, padahal tempat duduk itu sebetulnya bukan untuk kita. Ya, nanti kita akan dipermalukan. Pak, mohon maaf, ini bukan tempatnya Bapak. Tempat ini sudah ada yang punya, lah kan malu. Ya, ini Tuhan sedang mengajar orang untuk rendah hati, tidak merasa penting, tidak merasa someone. Ya, dalam sebuah kelompok masyarakat atau komunitas, ini kan komunitas Farisi. Ini penting Bapak Ibu, penting sekali. Kadang-kadang banyak orang tua, pendeta ya, istilahnya golongan pendeta gitu ya. Merasa tua, merasa sepuh, merasa senior, lalu duduk paling depan. Itu banyak sekali seperti itu kan. Sebetulnya apakah itu perlu? Sebetulnya enggak perlu. Kecuali sama yang punya tempat, yang punya acara dipersilahkan ke depan, silahkan. Tetapi kita harus belajar Bapak Ibu, biarlah penghormatan itu hanya dari Tuhan. Bukan kita yang menonjolkan diri, gitu ya. Banyak Bapak Ibu yang seperti ini. Sebetulnya pendeta biasa, dia cuma cari muka, misalnya cari muka ke pemimpin. Kalau ini pemimpin Farisi ya, mungkin kalau sekarang ke ketua sinode gitu ya, kepingin tampil hebat gitu ya, kepingin tampil dianggap hebat gitu ya, dia cari posisi. Dia mengesankan dia adalah seorang yang hebat dan mampu diandalkan. Jadi kalau di zaman dulu acaranya di tempat perkawinan, kalau zaman sekarang di segala tempat sekarang bisa. Ya, di segala tempat sekarang bisa. Berusaha menjadi yang terkemuka di antara lainnya.
Bukan nggak boleh berkreasi atau berkarya, silahkan. Tetapi jangan sampai mengesankan gitu ya. Ini adalah sikap hati Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, lebih baik kita merasa bukan siapa-siapa, serta memilih tempat yang rendah. Ya. Sehingga jika tuan rumah menilai pantas, dapat mengundang maju ke depan. Ini lebih terhormat daripada kita petetang-peteteng merasa lebih superior, merasa lebih jago, merasa paling teolog, maju paling depan. Pak, mohon maaf ini bukan tempatnya. Itu akan dipermalukan. Ini menggambarkan prinsip Bapak Ibu bahwa kehormatan sejati datang dari Allah atau orang lain, bukan dari usaha meninggikan diri. Bapak Ibu, ini pelajaran penting buat kita semua. Termasuk buat saya, khususnya saya. Ya, saya tidak boleh merasa penting. Saya harus berusaha menggali firman sebaik-baiknya dan menyampaikan sebaik-baiknya, itu harus. Tapi jangan merasa penting. Ya, kalau istilah saya, ya, jangan merasa lebih Pak Eras dari Pak Eras sendiri. Istilahnya gitu loh. Itu istilah saya. Ya, kita harus belajar semaksimal mungkin, tetapi ya jadilah David. Jadilah diri kita tuh masing-masing sesuai panggilan kita. Gak perlu merasa bersaing dengan pendeta lain atau merasa lebih hebat atau minteri, gitu istilahnya ya. Minter itu bukan gak boleh lebih pinter. Lebih pinter tuh harus, karena kita harus memaksimalkan diri. Tetapi merasa lebih, itu gak boleh. Ya. Merasa lebih jago, yang lain bodoh, nah itu gak boleh. Itu pelajaran buat saya Bapak Ibu. Karena hati itu licik, nah di situ. Kita harus mengoreksi, benar enggak posisi hatiku? Ya. Mungkin argumen-argumen teologi kita benar, mungkin argumen-argumen doktrin kita benar. Tetapi kalau hati kita salah, ya salah di hadapan Tuhan. Sikap hati kita kan yang dinilai. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Biarlah penghargaan atau peninggian itu dari Tuhan saja. Jangan kita yang naik tangga. Jangan kita yang berusaha menaikkan popularitas kita. Kan banyak Bapak Ibu, banyak zaman sekarang. Pendeta-pendeta sewa buzzer untuk menaikkan popularitas. Ada, sewa buzzer. Saya sering gitu ya. Kalau kita video klip di tempat kita kan memang dimunculkan oleh gereja. Bukan saya sendiri loh. Oleh gereja. Supaya apa? Supaya pemberitaan kebenaran itu didengar orang. Tetapi ada pendeta-pendeta yang sewa buzzer, sewa influencer, sewa TikToker untuk memunculkan video klipnya supaya ngetop. Ada seperti itu. Ya secara profesional, secara dunia bisnis, ya boleh saja. Tetapi kan kita pelayanan. Ya. Hati kita di mana? Itu yang ditembak Tuhan. Kalau kita ingin ngetop dari orang lain dengan cara meningkatkan popularitas, kok ya enggak pantas. Enggak pantas. Seolah-olah kita bersaing dengan pendeta lain, itu kok enggak pantas. Biarlah Tuhan sendiri yang menaikkan kita sebetulnya. Wah ini tipis-tipis Bapak Ibu, tipis-tipis. Bapak Ibu, inilah prinsip-prinsip yang sering diulang Tuhan Yesus. Kita juga baca coba, Lukas 18 ayat 14. Lukas 18 ayat 14. Lukas 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, jadi Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh ya merasa someone lebih terhormat, mencari hormat,
Ya, mencari popularitas. Karena dunia pelayanan berbeda dengan dunia profesional. Ya, meskipun kita harus bersikap berintegritas, disiplin, betul. Tetapi dalam pelayanan tidak ada yang namanya persaingan. Dalam pelayanan seharusnya bergandeng tangan. Ya, bergandeng tangan. Dalam Alkitab Bapak Ibu, kerendahan hati bukan berarti menganggap diri tidak berharga atau minder, bukan ya. Kerendahan hati adalah menyadari posisi kita di hadapan Allah. Kalau kita hamba Allah, biarlah Allah sendiri yang ngangkat kita. Kita tidak perlu mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Serta tidak perlu merasa lebih baik atau lebih terhormat dari sesama kita. Apapun posisi kita, tidak perlu merasa lebih baik. Ya, saya pernah mengatakan, saya nggak tahu di sini apa pernah saya katakan. Saya pernah katakan di selatan, Bapak Ibu sebagai seorang gembala pun saya harus rela menyerahkan penggembalaan jika ada orang yang lebih baik dari saya. Lebih bisa, lebih pinter, lebih bisa jadi teladan dan disepakati oleh jemaat. Saya dengan senang hati kok menyerahkan penggembalaan di tempat ini. Karena memang proyek ini proyeknya Tuhan, bukan proyek saya. Ya. Kenapa Bapak Ibu saya sampaikan itu? Karena banyak Bapak Ibu konflik-konflik di gereja. Ya. Si gembala ingin tetap jadi gembala. Si jemaat tidak mau digembalakan oleh gembala itu. Nah itu. Kenapa harus seperti itu? Ribut, konflik. Kalau memang dianggap tidak pantas, tidak baik, dievaluasi, Pak ada yang lebih baik, monggo silahkan. Karena tempat ini, gereja, komunitas, jemaat adalah proyeknya Tuhan. Silahkan kalau ada yang lebih baik. Ini bukan, penggembalaan bukan obsesi, penggembalaan bukan obsesi gembala. Tidak boleh jadi obsesi gembala. Penggembalaan adalah tempat seorang melayani sebagai hamba. Kalau ada yang lebih baik, membuat jemaat lebih bertumbuh, monggo silahkan. Ya, ini masalah sikap hati Bapak Ibu, masalah sikap hati. Seperti Yohanes Pembaptis berkata, ya Yohanes Pembaptis pada saat awal-awal Yesus melayani, iya Yesus harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Kita tidak boleh sebagai gembala mencari panggung. Panggung ini miliknya Tuhan, bukan panggung saya. Panggung ini miliknya Tuhan, biar dia yang semakin besar dan saya semakin kecil. Ya, Yohanes Pembaptis mengatakan, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Demikianlah sikap hati yang baik dari seorang hamba. Masalah tempat terhormat Bapak Ibu ini bukan masalah tempat duduk kondangan, bukan sebetulnya. Ini Yesus sedang mengkritik hati orang-orang yang ingin cari hormat, yang ingin ngetop, yang ingin populer, yang ingin dimuliakan. Itu tidak boleh ada dalam pelayanan sebetulnya. Yohanes Pembaptis jelas-jelas mengatakan, biarlah Yesus yang makin besar. Kalau di sebuah pelayanan, nama pendeta lebih besar daripada nama Yesusnya, celaka. Kalau di tempat pelayanan, nama pendeta lebih dihormati daripada nama Yesusnya, celaka. Kalau di tempat pelayanan, nama pendeta menggantikan Yesus sebagai teladan, itu salah loh. Bukan gembala tidak boleh jadi teladan, tetapi Yesus harus jadi yang utama tetap. Jangan malah kita menggantikan Yesus, tidak bisa. Tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Seorang hamba harus
tahu diri, istilahnya gitu. Dia tuanku, aku hamba. Aku tidak boleh lebih ngetop dari tuanku. Aku harus menjaga diri supaya orang lebih menghormati Tuhan daripada menghormati aku. Seharusnya begitu. Seharusnya. Ya. Bapak Ibu, selanjutnya di ayat 12 sampai 14, Yesus kemudian berbicara kepada tuan rumah. Ya. Jangan mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau orang-orang kaya. Yesus tidak melarang Bapak Ibu mengundang keluarga atau teman atau orang kaya. Intinya bukan itu. Tetapi pada saat Yesus berkata, jangan mengundang sahabat-sahabatmu, saudaramu, atau keluargamu, itu maksudnya jangan eksklusif hanya itu. Ya. Yesus tidak melarang mengundang keluarga atau teman, tetapi ia mengkritik kebiasaan pamrih seseorang yang memberi hanya untuk mendapatkan balasan. Dia mengundang orang-orang kaya, dia mengundang orang-orang terpandang, pejabat, gitu ya. Karena punya pamrih kan. Dia sedang menaikkan peringkat atau harga dirinya. Selain itu dia berusaha baik-baik sama pejabat supaya suatu saat dapat order. Dia baik-baik sama seorang terkenal dengan para orang-orang ngetop supaya suatu saat dia ketarik ngetop. Bapak Ibu, dalam dunia bisnis ini wajar. Tetapi jangan hanya seperti itu. Mulailah untuk melayani, mulailah untuk tulus dalam menjadi berkat. Ya. Pada zaman itu Bapak Ibu, jamuan makan sering menjadi sarana membangun jaringan sosial dan memperoleh keuntungan atau kehormatan. Sampai sekarang seperti itu. Dan ini tidak dilarang kalau memang tujuannya bisnis. Tetapi Tuhan Yesus mengkritik, jangan bisnis tok. Jangan mengundang orang-orang kaya saja untuk makan. Undanglah orang-orang miskin, undanglah orang-orang yang kelaparan, yang tidak bisa makan, yang tidak bisa balas budi. Kita diajar Tuhan untuk tulus memberi. Dengan tulus memberi, karakter baik kita terbentuk. Ya. Kalau kita selalu memberi dengan pamrih, maka karakter itu yang terbentuk. Kita harus belajar memberi kepada orang-orang yang kita tahu pasti orang ini tidak bisa balas. Tapi kita berikan ke mereka. Supaya kita memiliki karakter baik dengan tidak selalu berharap kembali. Ini bahaya Bapak Ibu. Seperti orang Kristen zaman sekarang selalu diajar oleh pendeta, beri, maka kamu akan dilipat kali gandakan 30, 60, 100. Ini konyol. Ini membentuk jemaat yang perhitungan. Ini membentuk jemaat yang jauh dari ketulusan. Ini membentuk jemaat yang perhitungan sama Tuhan. Ini bahaya Bapak Ibu. Ya. Sebaliknya Yesus berkata, undanglah orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta. Di mana kelompok-kelompok ini sering tersisih dalam masyarakat Yahudi dan tidak mampu membalas undangan tersebut. Gimana kamu? Rela kamu menghabiskan uangmu untuk mereka yang tidak bisa balas budi? Ini sedang diincar Tuhan. Supaya setiap orang menjadi orang yang tulus, bukan pragmatis. Gimana Bapak Ibu? Kalau ada dari antara kita, ya ayo bertobat. Bapak Ibu, kelompok-kelompok ini sering tersisih dalam masyarakat ya dan tidak mampu membalas undangan tersebut. Tetapi Yesus mengatakan, engkau berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas kepadamu. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu ngundang makan, memberi jamuan kepada orang-orang yang tidak bisa balas kamu, Tuhan Yesus mengatakan, kamu berbahagia. Atau dengan kata lain, kamu diberkati, kamu melakukan itu. Ya, kamu berbahagia. Sebab pembalasan yang sejati datang dari Tuhan.
Bahkan bagi kita Bapak Ibu yang mengerti kebenaran sudah sedalam ini, sebetulnya tidak perlu juga pembalasan datang dari Tuhan. Ini kalimat Tuhan Yesus ini kan sebetulnya untuk menghibur mereka, orang-orang Yahudi yang selalu perhitungan. Gitu ya. Tetapi bagi kita, ya memang seharusnya kita begitu. Seharusnya kita memberi tanpa berpikir pembalasan dari mereka. Bahkan kita dituntut Tuhan menjadi seperti Tuhan sendiri. Yang memberi hujan, memberi matahari bagi orang baik maupun orang benar. Orang baik, orang benar maupun orang berdosa maksudnya. Kalau orang baik ngerti menghormati Tuhan, tapi orang jahat enggak. Tetapi Tuhan tetap ngasih mereka. Ini ketulusan. Ya. Bapak Ibu, kasih dan kemurahan yang dilakukan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan memiliki nilai kekal di hadapan Allah. Jadi nilai kekal kita bukan saat kita memberi lalu kita mendapatkan kembali. Tuhan Yesus pernah mengatakan, kamu sudah mendapat upahnya. Kalau kita memberi, lalu orang membalas memberi atau memuji, itu Yesus katakan, kamu sudah mendapatkan upahnya. Enggak ada upah lagi. Tetapi kalau kita memberi, orang itu tidak bisa balas dan tidak ada yang tahu. Allah yang memberi kita. Allah yang membalas kebaikan kita. Itu ajaran Tuhan. Ya. Bapak Ibu, Yesus mengajar kita untuk mengasihi dan berbagi secara tulus. Menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Bukan selalu didasari kepentingan diri sendiri semata. Kalau kita tidak punya kepentingan, masih maukah kita berbagi? Kalau kita tidak punya kebutuhan, masih maukah kita memberi? Ini harus ada dalam hidup kita. Jangan kita cuma mau baik-baik kepada orang yang mau ingin kita baik gitu ya. Jangan kita baik-baik hanya kepada orang yang kita ingin mereka buat baik sama kita, jangan. Kalau perlu beri kepada mereka yang tidak kita kenal, yang saat pertemuan itu belum tentu ketemu lagi. Loh gimana? Gitu ya. Itu sebabnya Bapak Ibu, seringkali orang baik itu malah gak ngetarani. Orang baik itu malah gak terlacak. Kenapa? Ya mereka gak tulus-tulus aja. Ya. Lain sama orang yang baik-baiknya ingin populer. Baksos, masuk media sosial, kerumunan, antrian. Kita gak mau seperti itu Bapak Ibu. Kita mau tulus-tulus saja. Ya. Bapak Ibu, kebenaran dari apa yang kita pelajari malam hari ini adalah pertobatan. Ya, kebenaran yang kita dapat dari bacaan ini adalah pertobatan dalam bermasyarakat. Yang disebut pertobatan itu kan perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir ini dalam banyak hal. Dalam keluarga, dalam bermasyarakat, dalam berkomunitas, komunitas bisnis, komunitas pemuritan, komunitas apapun. Ini kan kita harus bisa menghadapi dengan pola pikir yang lebih baik. Ya. Dan berbeda Bapak Ibu. Menghadapi masyarakat yang kita kenal, menghadapi keluarga, ini kan beda. Berbeda. Ya. Cara kita bersikap berbeda. Nah, untuk yang ini gitu ya, untuk yang ini adalah pertobatan dalam bermasyarakat, dalam berkomunitas. Yesus mengkritik komunitas Farisi. Yesus mengkritik komunitasnya. Sama-sama pengajar, sama-sama tokoh. Yesus mengkritik itu. Ya. Kita juga Bapak Ibu, mungkin ya kita memang bukan Farisi, tapi setiap kita kan punya komunitas. Hendaklah kita rendah hati. Jangan merasa paling ngetop, jangan merasa paling terhormat, gitu ya. Kadang-kadang Bapak Ibu, saya sebagai pendeta GSKI gitu ya, diremehkan orang,
Dulu saya sakit hati, gregeten. Oh GSKI itu pendeta sesat itu. Kadang-kadang di medsos gitu itu, pendeta itu podo mbek bose. Tahu bose? Pak Eras maksudnya. Podo sesat mbek bose. Nah, dulu saya jengkel, tapi lama-lama biarin lah. Sampai pada titik hati saya tidak keruh, tidak jengkel. Saya menang. Selama masih saya dianggap sesat itu jengkel, saya masih kalah. Begitu saya dianggap sesat biasa saja tuh, saya menang. Sebetulnya saya mampu gitu ya. Saya mengatasi diri saya sendiri. Enggak perlu dianggap, enggak perlu dianggap kita tuh pendeta benar. Wah gitu ya. Kita dianggap pendeta sesat marah kan. Berarti kan sebaliknya, kita ingin dianggap pendeta benar. Pendeta yang baik, pendeta yang benar, pendeta yang istilahnya lurus gitu. Enggak perlu kan. Gitu. Biarlah kita serahkan. Sebagai hamba Tuhan benar, sebagai hamba Tuhan sesat, ya biar Tuhan yang memutuskan. Ya. Selama kita bisa menggali firman dan memberikan alasan yang jelas, ya, memberikan alasan yang benar ya dari eksegesis kita, ya kita tidak perlu takut. Mungkin kita nggak niat menipu kok. Dasarnya Alkitab ada kok. Kecuali kita ngomong tanpa dasar. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Hati kita yang harus beres di hadapan Tuhan. Ya. Yesus menentang ambisi untuk meninggikan diri di tengah masyarakat. Yesus menentang ya orang yang mau termasyur di tengah masyarakat. Saat ini Bapak Ibu, pendeta-pendeta itu seperti itu. Saya bukan menghakimi rekan sejawat saya. Tetapi kalau saya dengar gitu ya, di STT, termasuk dulu Pak Eras juga pernah ngomong. Awal-awal dia sekolah Alkitab, cita-citanya jadi pendeta besar. Iya, sampai akhirnya dia mengerti dan bertobat. Sama Bapak Ibu, orang masuk STT, lulusannya itu pasti kepingin jadi pendeta besar. Pendeta ngetop, banyak jemaat, mega church, ada seperti itu. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus tidak cari itu. Tuhan Yesus cari kualitas daripada kuantitas. Nah, kenapa kita cari ke top? Yesus mencari orang-orang yang mau rendah hati seperti dirinya rendah hati. Bukan nyari pendeta ngetop, enggak. Disinilah Bapak Ibu kita harus bertobat. Ya. Awal-awal pelayanan dulu saya juga berpikir, waduh gereja ini kapan besar ya, kok jemaatnya segini terus. Tapi lama-lama gitu ya, lama-lama Tuhan ini proyekmu. Kalau mau nambah, nambahlah. Kalau tidak nambah yang penting kita sudah melayani sebaik-baiknya dan kita bertobat setepat-tepatnya, cukup. Betul, ini bukan proyek saya. Saya berharap rame, tapi bukan ambisi sudah. Kalau seandainya bahkan seandainya gereja ini suatu saat ya, orang-orangnya jemaatnya berpulang semua, nggak ada penggantinya yang muda-muda lebih seneng yang ke hore-hore gitu, ya monggo, tutup ya tutup. Karena gereja ini bukan proyek saya, ini proyeknya Tuhan. Yang penting kita hidup benar, hidup lurus. Orang tertarik sama kehidupan yang lurus, puji Tuhan. Tetapi orang tidak tertarik sama kehidupan yang baik, yang saleh gitu ya. Ya tidak apa-apa, itu hak mereka. Kita tidak perlu merendahkan kualitas iman kita. Kita tidak perlu menurunkan apa yang Tuhan ajarkan. Tidak perlu. Jangan kita cari hormat, aku ingin ngetop seperti gereja A, seperti gereja B, itu juga tidak perlu kan. Kita tidak perlu berambisi untuk meninggikan diri. Ya, sebagai gereja besar, sebagai pendeta besar gitu, tidak perlu. Bapak Ibu, kerajaan Allah membalik nilai-nilai dunia yang meninggikan diri akan direndahkan dan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Bapak Ibu, Tuhan meninggikan kita bukan di dunia ini loh. Kita akan ditinggikan Tuhan jika sikap kita hati benar ya. Kita akan ditinggikan di kekekalan bukan di sini.
Semakin saya belajar bahwa bumi ini bukan tempat Tuhan meninggikan kita. Bukan tempat Tuhan memberkati kita, bukan. Berkat yang sesungguhnya di langit baru, bumi baru. Kemuliaan sesungguhnya di langit baru, bumi baru. Kalau di dunia ini orang benar malah tertindas, malah kepepet, malah menderita. Ya memang semua itu kan sudah ditulis dalam Alkitab kan. Tidak ada orang benar menang di dunia ini. Tidak ada. Orang benar itu nanti menangnya di dunia yang akan datang. Di dunia ini tidak akan. Seperti Tuhan Yesus. Di dunia ini kalah atau menang? Kalah, wong disalib kok. Tetapi Yesus dimuliakan di mana? Dia naik ke sorga. Di LB3 lah dia dimuliakan. Abraham juga di dunia ini gak mendapat apa yang dijanjikan Tuhan. Enggak. Dia melihat kota itu dan melambai-lambai. Maksudnya melambai-lambai itu apa? Kota itu ada di dunia yang lain gitu loh. Kota itu ada di LB3. Bukan di dunia ini. Di dunia ini mereka tidak mendapat apa-apa. Baca itu kitab Ibrani. Di dunia ini Abraham dan nabi-nabi yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Pengharapan kita itu di kekekalan Bapak Ibu. Di sini kita harus rela menjadi roti terpecah, anggur tercurah. Gitu Bapak Ibu. Gimana? Masih terus mau ikut Tuhan? Ini kebenarannya. Ya, makanya orang dengan prinsip-prinsip ini nggak disukai sama dunia. Mereka yang cinta dunia ini pengharapan opo kayak begitu. Gitu pasti. Bapak Ibu, kita nggak perlu jiper, gentar gitu ya. Yang penting kita kerja baik, kita usaha baik, berkat yang Tuhan kasih kepada kita ucapan syukur. Sudah. Selebihnya ya biar nanti di dunia yang akan datang kita dapat mahkota, kemuliaan, kehormatan, itu semua nanti. Yang penting kita, gitu ya, yang penting untuk saat ini kita yang berjuang hidup benar, selesai sampai garis finish, cukup. Kita bisa menyenangkan Tuhan, cukup. Kita dalam penyertaan Tuhan, dipelihara Tuhan sampai akhir, cukup. Pengharapan kita di surga Bapak Ibu. Amin. Kasih merupakan sikap tulus. Ya. Kasih sejati memberi tanpa menghitung balasan. Ya, Paulus mengatakan di 1 Korintus 13, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Selama kita dalam bersikap mempertimbangkan keuntungan buat kita, entah pertimbangan uang, entah pertimbangan populer, itu bukan kasih. Ya, itu bukan kasih, itu bisnis. Tetapi kalau kasih, tidak cari untung. Bapak Ibu, Injil Lukas menekankan pertobatan, yaitu perubahan pola pikir. Mulai dari diri sendiri, diarahkan untuk orang lain yang lebih lemah. Inilah tekanan utama kitab Lukas. Jadi yang disebut pertobatan dalam kitab Lukas adalah perhatian kepada orang lain. Kasih untuk orang yang lemah. Kepada siapa kita jadi berkat, itulah yang diajarkan di kitab Lukas. Bapak Ibu, apa yang kita baca itu sebetulnya gambaran. Ya. Jamuan makan ini adalah simbol perjamuan dalam kerajaan Allah. Di mana kelak orang-orang yang dianggap rendah, yang dianggap tidak penting, justru mendapatkan tempat terhormat di kerajaan surga. Ini Tuhan yang ngomong. Besok yang makan di kerajaan surga, besok yang diundang Tuhan, besok yang masuk kerajaan surga, itu bukan orang-orang terhormat. Bukan orang-orang yang mencari hormat di dunia. Tetapi yang di dunia dianggap bukan siapa-siapa, merekalah yang dihormati Tuhan di akhir zaman. Mereka lah yang dihormati Tuhan di LB3. Bapak Ibu,
Injil ini paradok. Kalau kita mengerti ini Bapak Ibu, maka kita gak akan perlu sikut-sikutan sama saudara seiman kita. Ya. Aku merasa tidak dihargai, kok dia dihargai. Tidak akan ada perasaan seperti itu. Pelajaran malam hari ini Bapak Ibu, biarlah hormat itu berasal dari Allah saja. Kita tidak perlu cari hormat, biarlah hormat itu dari Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan oleh Allah. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan oleh Allah. Yesus menentang pola pikir masyarakat yang mengejar status, mengejar kehormatan, mengejar keuntungan pribadi. Ya, Yesus menyatakan Allah akan merendahkan hati orang-orang sombong. Tetapi Allah akan meninggikan orang-orang yang tulus, yang mau jadi berkat tanpa pamrih, tanpa perlu penghargaan. Yesus kan pernah ngomong, kamu memberi tangan kanan, tangan kirimu tidak usah tahu. Nah pertanyaannya, kapan orang baik itu bisa dilihat Tuhan kalau memberi tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu? Jadi jangan berpikir Bapak Ibu, orang-orang yang kelihatannya tidak baik itu benar-benar tidak baik. Orang-orang yang kelihatannya biasa-biasa saja jangan direndahkan. Siapa tahu dia lebih baik dari kita tanpa kita ketahui kan? Kenapa kita tidak berpikir seperti itu? Hanya Tuhan yang tahu. Kita belajar melihat orang dengan kacamata yang positif. Ya. Bukan naif ya, kalau memang salah boleh nyatakan salah. Tetapi kalau kita tidak tahu, ya jangan kita menilai positif atau negatif. Siapa tahu dia positif, siapa tahu dia orang baik, cuman tidak pernah mau tahu, tidak pernah mau tampil. Ada kan orang-orang seperti itu. Amin Bapak Ibu. Saya rasa pesan malam hari ini sudah tersampaikan. Ayo kita evaluasi diri, apakah aku dalam melayani Tuhan, dalam hidup masih mencari hormat. Ayo kita bertobat. Mari kita berdoa.